Tiada yang mengira mobil yang sehari-hari mengangkut menu makan bergizi gratis mengalami insiden hingga mengakibatkan siswa dan guru terluka. Mobil itu menabrak murid dan guru yang tengah upacara di SD Negeri 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Hari Kamis pagi, ruas jalan di depan SD Negeri 01 Kalibaru, Jakarta Utara ini terlihat normal. Namun ketika mobil pengangkut makan bergizi gratis atau MBG ini masuk ke gerbang sekolah, mendadak sejumlah orang berlarian menghampiri sekolah. Di waktu yang sama, para murid dan guru sedang khidmat melaksanakan upacara di halaman sekolah. Namun seketika mobil MBG menabrak gerbang sekolah yang dalam posisi tertutup. Mobil ini langsung menabrak sejumlah murid serta satu orang guru yang tengah berdiri tidak jauh dari gerbang. Belakangan diketahui sang guru mengalami patah kaki dan 20 siswa menjadi korban. Para korban kemudian langsung dibawa ke rumah sakit Cilincing dan Koja. Kamis siang, seorang siswi bernama Citra harus dirujuk dari RSUD Cilincing menuju ke RSUD Koja. Pasalnya Citra mengalami patah tulang lengan atas dan harus dioperasi. Dirujuknya Citra menggenapi jumlah korban yang dirawat di RSUD Koja menjadi 6 orang, terdiri dari 5 siswa dan 1 guru. Mereka yang dirawat di RSUD Koja ini mengalami luka serius, salah satunya dialami siswa bernama Muhammad Prilio. Nah Bu, ini mengkonfirmasi dari kabar yang beredar Bu, katanya Prilio betul ya nanti akan dioperasi karena luka di wajah? Betul, jadi kita lihat 1 minggu ke depan itu observasi ya, karena memang ada kerusakan parah di rahangnya itu kan awalnya dia ngeluarin darah di sini, giginya itu copot tanggal 18 bayangin Mbak. Kondisi hidung berdarah, dari kuping keluar darah, setelah di ronsen harus ada tindakan lanjut itu karena memang di sini ada kerusakan ya macam retak begitu ya kata dokter itu. Tapi dilihat nanti 1 minggu ke depan karena memang ada yang harus diobservasi, tubuh lain juga ada semacam kayak paha, itu dia ada luka. Tangan ada luka, jadi dilihat 1 minggu ke depan operasinya itu. Apapun itu, perekrutan, karyawan, apa semuanya sesuai dengan SOP lah. SOP-nya dilihat gitu kan, jangan sampai keulang lagi, ya kan? Harus prosedur itu memang tetap dijalani ya kan? Ini SOP-nya seperti apa gitu kan? Jangan sampai melenceng gitu. Yang jadi korban kan pasti kita juga gitu ya, masyarakat juga seperti itu. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta menyatakan siap menanggung seluruh biaya perawatan para korban. Peristiwa ini tentunya peristiwa yang tidak terduga sama sekali, karena betul-betul pagar pintunya sekolahnya itu tertutup rapat. Mobilnya masuk dan menabrak yang lagi dikumpulkan untuk proses literasi. Maka dengan demikian sekali lagi saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, tadi saya sudah menyampaikan kepada 2 Direktur RSUD, termasuk kemudian juga kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah DKI Jakarta. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi korban yang terluka serius akibat ditabrak oleh mobil SPPG di SDN 01 Kalibaru, Arneta Butar-Butar akan melaporkannya langsung dari RSUD Koja, Jakarta Utara. Ya, Arneta, selamat sore. Bagaimana kondisi korban yang dirawat di rumah sakit? Apakah sudah ada yang menjalankan operasi? Arneta. Arneta, selamat sore. Korban dari RSUD Koja sendiri ini sebanyak, ya selamat sore. Untuk korban dari kecelakaan di SDN 01 ini sebanyak 22 korban mengalami luka ringan, sedang maupun berat yang dirawat ke 2 rumah sakit, yakni RSUD Cilincing dan juga RSUD Koja. Untuk RSUD Koja, tempat saya berada saat ini dari update terkini yang kami peroleh dari posko pelayanan yang disediakan di depan IGD RSUD Koja, ini sebanyak 9 pasien sedang dilakukan observasi di
IGD RSUD Koja. Dan selain itu memang tadinya memang ada 6 pasien yang dirawat di RSUD Koja, namun ada penambahan lagi yang dikirim dari RSUD Cilincing menuju ke RSUD Koja untuk dilakukan penanganan lebih mendalam lagi karena memang mengalami luka berat sehingga harus dirawat inap dan dilakukan perawatan lebih intensif. Adapun dari 9 korban tersebut, ini 1 korban merupakan guru yang mengalami cedera pada bagian kaki atau patah tulang pada bagian kaki. Sementara beberapa korban lainnya, 1 murid lainnya ini cukup mengalami luka parah pada bagian wajah ataupun bagian rahang sehingga perlu dilakukan bedah seperti itu yang sedang ditunggu tindakannya. Tadi kami juga sempat menanyakan kepada para wali dan kepada wali korban, dan selain itu juga salah satu korban di antara lain ini juga mengalami cedera pada bagian lengan ataupun patah pada bagian lengan. Dan selain itu memang selain korban yang berada di RSUD Koja, ini beberapa korban lainnya di RSUD Cilincing sudah diperbolehkan pulang karena memang hanya mengalami luka ringan sehingga diperbolehkan rawat jalan. Namun meskipun demikian, ini para korban masih perlu melakukan pengecekan kesehatan 3 hari mendatang apakah kondisinya sudah membaik di RSUD Cilincing. Dan saat itu juga di RSUD Koja tadi ini sejumlah tokoh juga sudah mengunjungi para korban yang dirawat di RSUD Koja. Seperti tadi kami melihat ada Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, kemudian disusul oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang juga mengunjungi para korban yang dirawat di RSUD Koja. Adapun memang tadi Dadan, kalau kami mengutip pernyataan dari Kepala BGN menyebut bahwa para korban ini sedang dilakukan perawatan intensif dan BGN pun meminta kepada para dokter yang menangani para korban, baik ini dokter spesialis anak maupun dokter bedah ataupun dokter bedah plastik yang juga turut menangani salah satu korban yang mengalami cedera pada bagian wajah agar serius menangani para korban dan juga memberikan perawatan semaksimal mungkin untuk para korban yang dilakukan perawatan di RSUD Koja. Selain itu juga, saya juga mengatakan kondisi terkini dari para korban yang dirawat, Kepala BGN Dadan Hindayana juga turut melontarkan permintaan maaf atas kelalaian yang terjadi akibat mobil milik satuan ataupun mobil milik SPPG yang menabrak pagar dan kemudian menabrak puluhan siswa yang sedang melakukan kegiatan literasi di depan halaman SDN 01 Kalibaru. BGN pun juga menyebut bahwa mobil tersebut merupakan milik SPPG Walangsari, di mana sopir merupakan sopir pengganti. Sopir pengganti tersebut diketahui sudah bekerja selama 2 hari kemarin dan juga hari sekarang, karena memang sopir asli milik SPPG Walangsari ini diketahui sedang memiliki kendala ataupun sedang sakit sehingga tidak bisa melakukan kinerjanya, sehingga digantikan oleh sopir pengganti tersebut yang tidak disebutkan namanya. Dan saat ini sopir pengganti tersebut juga sedang dilakukan pemeriksaan di polsek terkait untuk mendalami terkait penyebab mengapa kelalaian tersebut bisa terjadi. Namun hingga saat ini Kepala BGN juga mengatakan bahwa BGN ini akan terus memantau bagaimana jalannya pemeriksaan dan juga bagaimana pemulihan korban dari kecelakaan mobil SPPG pengantar paket MBG bisa terjadi. Dan juga saat itu BGN mengaku akan terus, selain memantau, BGN juga akan menanggung seluruh biaya yang diakibatkan dari korban yang dirawat baik itu di RSUD Cilincing maupun di RSUD Koja. Tadi kami juga sempat menanyakan kepada salah satu wali siswa yang dirawat di RSUD Koja terkait kondisi dari kemenakannya yang dirawat. Kemenakannya ini merupakan siswa kelas 4 SD di SDN 01 dan mengalami cedera pada bagian rahang ataupun bagian wajahnya sehingga memerlukan bedah plastik seperti itu dan juga memerlukan perawatan lebih intensif lagi. Dan tadi kami menanyakan apakah perawatan ini sudah dilakukan ataupun operasi tersebut sudah dilakukan ke siswa tersebut. Namun berdasarkan penuturan dari salah satu wali murid, ini operasi belum dilaksanakan, namun memang ada pemindahan infus dari yang sebelumnya di tangan korban, kini dipindahkan
ke bagian leher korban. Namun tentunya kita terus akan memantau seperti apa jalannya penyembuhan, karena memang pihak rumah sakit sebelumnya mengatakan lebih memfokuskan, selain memfokuskan pemulihan fisik korban, ini juga memfokuskan terhadap trauma healing yang terjadi kepada para siswa, karena diketahui ini kecelakaan tersebut terjadi sangat mendadak sekali, di mana para siswa ini sebelumnya melakukan kegiatan literasi di depan halaman SDN 01 Kalibaru, kemudian secara tiba-tiba mobil milik SPPG Walangsari yang hendak mengantar paket MBG tiba-tiba menerobos pagar dan menabrak sejumlah siswa. Dan selain itu juga Kepala BGN menyebut seharusnya mobil tersebut biasanya ini berada di wilayah luar SD, tidak masuk ke dalam, dan biasanya juga mobil tersebut datang sebelum siswa sudah mulai berkumpul. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Arneta Butar-Butar untuk informasi Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.